Oke, halo para casual people sekalian. Bagaimana jika ada seseorang yang mempunyai kudukan sihir pada dirinya, sehingga orang tersebut tidak bisa menggunakan tubuh fisik aslinya? Dan satu-satunya cara yang mungkin untuk mematahkan kudukan tersebut adalah dengan berciuman langsung dengan sang penyihir yang memberi kudukan. Oke, di video kali ini aku akan bahas salah satu anime action fantasi baru yang tayang di winter season 2024 ini, yaitu anime yang berjudul Majo to Yaju. Aku yakin memang tidak banyak orang yang tahu atau nonton anime ini, padahal sebenarnya anime ini terhitung bagus dan benar-benar layak untuk diikuti. Majo to Yaju, atau dalam versi bahasa Inggrisnya yaitu The Witch and the Beast, yang mana artinya sang penyihir dan sang binatang buas. Sesuai dengan judulnya, anime ini menceritakan tentang dunia fantasi yang mana terdapat sihir dan kejadian-kejadian supranatural. Di episode pertama, kita dikenalkan dengan dua orang karakter, yaitu satu orang karakter laki-laki yang bernama Ashaf dan satu orang karakter perempuan bernama Gidao. Ashaf merupakan seorang penyihir yang cukup terampil yang berasal dari suatu organisasi. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang tenang dan logis. Lalu untuk Gidao, dia merupakan seorang gadis yang memiliki fisik super, dan berkebalikan dengan Ashaf, dia ini digambarkan sebagai karakter yang barbar dan juga penuh emosi. Di awal kemunculannya, sebenarnya mereka berdua ini sudah cukup menarik atau mencolok, karena sama-sama menggunakan pakaian yang serba hitam, dan ditambah dengan sosok Ashaf yang membawa peti besar di punggungnya. Singkat cerita, mereka berdua datang ke suatu kota untuk mencari seorang penyihir. Belum lama setelah mereka baru sampai di kota itu, tiba-tiba saja ada satu insiden yang terjadi. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba saja ada seekor hiu raksasa yang muncul di tengah kota dan membuat kekacauan. Dan hiu ini tentu saja bukan hiu biasa, melainkan sesosok iblis atau monster. Namun di tengah kekacauan ini, muncul seorang onesan penyihir. Lalu si onesan ini langsung mengeluarkan semacam bola sihir di tangannya dengan segel yang bergerak melingkar di permukaan kulit. Bola sihir ini kemudian dilemparkan ke si iblis hiu, dan sosok hiu pun lenyap seketika. Lalu warga yang menyaksikan pun bersorak gembira karena merasa terselamatkan. Jujur, di bagian ketika si onesan mengeluarkan bola sihir, aku merasa visual yang dihadirkan terasa bagus dan cukup detail. Tidak hanya itu, hiu raksasa yang muncul juga terlihat digambar dengan dua dimensi. Mengingat biasanya objek yang besar seringkali digambarkan menggunakan 3D atau CGI. Walaupun ini memang singkat, tapi hal ini membuatnya terasa pas dan enak untuk dilihat. Setelah beberapa waktu berlalu, si onesan penyihir tadi mengadakan pertemuan di rumahnya, dan beberapa orang pun tetap mau untuk datang dan berkumpul, walaupun tidak mengetahui untuk apa pertemuan itu diadakan. Karena selama ini mereka mengenal onesan ini sebagai sosok penyihir yang baik. Sebagai penonton, sebenarnya aku sudah punya firasat kalau si onesan ini adalah orang yang mencurigakan dan punya maksud buruk. Lalu benar saja, tidak lama setelah itu terjadi suatu insiden yang cukup mengerikan terhadap para tamu undangan tadi. Mereka dijadikan sebagai tumbal oleh si onesan penyihir ini dengan cara yang kejam dan juga sadis. Sungguh insiden yang naas dan mengenaskan. Padahal semua orang tersebut adalah orang yang mempercayai si onesan penyihir dengan sepenuh hati. Orang-orang yang dia tumbalkan adalah demi membangkitkan kembali bencana api berskala besar yang bisa menghanguskan satu kota, yang mana hal ini pernah terjadi sekitar 100 tahun yang lalu. Demi mencegah bencana agar tidak terulang kembali, Ashaf dan Gidao pun datang untuk melakukan perlawanan. Di tengah perselisihan mereka, tiba-tiba saja Gidao langsung menunjukkan dan menjelaskan tentang kutukan yang ada pada dirinya. Kebanyakan orang mengetahui hanya ada dua cara untuk bisa menghilangkan kutukan ini. Namun Gidao melakukan cara yang ketiga, yang mana cara ini jarang diketahui oleh banyak orang, yaitu dengan berciuman secara langsung dengan seorang penyihir. Segera setelah dia mencium si onesan penyihir, Gidao pun kembali ke tubuh aslinya, yang ternyata selama ini ada di dalam peti yang dibawa oleh Ashaf. Lalu Gidao pun langsung memberikan serangan kepada si onesan penyihir dan membuatnya langsung tumbang dengan sekali pukul. Dan di sini kita dihadirkan dengan epic moment yang cukup bagus, walaupun hanya sebentar.
Tapi nampaknya efek dari lepasnya kutukan ini hanyalah sementara, karena Sionesan penyihir tersebut bukanlah sosok penyihir yang memberi kutukan kepada diri Gidao. Setelah menghajar Sionesan penyihir, Gidao pun kembali ke tubuhnya yang dikutuk. Dan dengan ini tentunya perjalanan mereka untuk melepaskan kutukan Gidao akan terus berlanjut. Bagiku pribadi, episode 1 dari anime ini sudah benar-benar disajikan dengan baik dan menarik, dan juga tidak membosankan sama sekali. Di awal episode 1, walaupun singkat namun kita disuguhkan dengan suatu tragedi yang cukup menarik. Dan di akhir episode 1 kita kembali disuguhkan dengan suatu tragedi yang lebih menarik dan juga serius. Lalu jika kita geser dan melihat ke episode 2 dan 3-nya, anime ini juga masih tetap menarik. Di episode kedua dan ketiganya, kita disajikan dengan cerita misteri pembunuhan berantai. Walaupun memang singkat, tapi nuansa misteri yang dihadirkan sudah bagus dan bisa membuat kita benar-benar penasaran tentang hasil akhirnya. Selain nuansa misteri, anime ini juga menghadirkan nuansa dark atau mistis yang cukup bagus dan kental. Hal lain yang juga kurasa bagus dari anime ini adalah dari segi pacingnya atau laju alur ceritanya, yang terasa cukup cepat dan tidak bertele-tele. Story yang dihadirkan pun sebenarnya juga cukup berat dan berisi, karena diwarnai dengan berbagai insiden dan tragedi. Jika memang ada hal yang kurang dari anime ini, mungkin dari segi emosional momennya yang benar-benar terasa hambar. Seperti misalnya saat si ibu detektif hendak membunuh kedua anaknya setelah tertangkap basah. Walaupun memang kedua anaknya ini adalah anak angkat, tentunya akan lebih bagus jika momen pengakhiran ini disajikan dengan lebih dramatis dan emosional. Dan aku harap untuk kedepannya anime ini juga bisa menghadirkan world building yang lebih luas lagi, tidak hanya sekedar berladarkan di perkotaan saja. Oke, itu dia pembahasanku di video kali ini. Jika kalian tertarik dengan anime yang kubahas kali ini, langsung saja kalian coba nonton. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mampir dan nonton videoku ini. Jangan lupa like, komen, dan share kontenku ini ke kawan-kawan kalian. Kali ini sampai di sini. Segitu aja dan sampai jumpa.